Kak Dika yang akan bawain firman Tuhan buat adik-adik. Adik-adik udah siap kan ya buat sekolah minggu? Kalau udah siap, berarti udah mandi, persembahannya udah disiapin. Nah, kalau udah siap, saatnya sekarang kita mau bersaat teduh dulu. Kita mau siapin hati kita buat Tuhan. Kita mau bersaat teduh. Saat teduh selesai. Nah, Kak Dika mau tes semangatnya adik-adik. Kak Dika mau lihat semangatnya adik-adik. Kalau adik-adik udah siap untuk memuji nama Tuhan. Laskar Kristus. Walaupun Kak Dika nggak lihat adik-adik nih, tapi kayaknya adik-adik masih lemes-lemes, masih belum semangat. Kak Dika tes sekali lagi ya. Laskar Kristus. Ya, nah adik-adik kalau udah semangat, sekarang saatnya kita mau bernyanyi untuk Tuhan. Kita mau angkat pujian Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilin kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk hormat Tuhan bersinarlah. Yesus berpesan, dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk sesamamu bersinarlah. Yesus berpesan, dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk sesamamu bersinarlah. Nah, adik-adik udah nyanyi, udah semangat. Sekarang saatnya kita mau dengerin firman Tuhan. Sebelum kita mau dengerin firman Tuhan, kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah menyiapkan hari yang indah untuk kami di pagi ini Tuhan. Tuhan, walaupun kami masih beribadah di rumah, kami tetap bersemangat untuk sekolah minggu, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, ajari kami untuk mengerti akan firman Tuhan. Ajari kami untuk melakukan firman Tuhan di setiap harinya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang Kak Dika mau memberitakan firman Tuhan. Nah, adik-adik ada nggak sih yang masih ingat tentang Nabi Elia? Ayo, masih ingat nggak? Walaupun udah lama, tapi kita harus tetap ingat ya. Nabi Elia itu adalah nabi yang diutus Tuhan untuk mengalahkan 450 nabi-nabi Baal. Nabi Baal apa sih Kak?
Nabi Baal adalah nabi-nabi palsu adik-adik, atau nabi-nabi yang bukan diutus oleh Tuhan Allah. Nah, adik-adik, setelah mengalahkan nabi-nabi Baal itu, Elia dibenci ternyata sama Raja Ahab dan Ratu Isabel, karena Raja Ahab menyampaikan cerita tentang Nabi Elia mengalahkan 450 Nabi Baal itu kepada Ratu Isabel. Akhirnya Ratu Isabel menjadi marah. Dia marah, lalu dia mengirim orang untuk menyampaikan pesan kepada Nabi Elia bahwa Ratu Isabel akan mencelakakan Nabi Elia. Pasti Nabi Elia takut adik-adik. Dia takut. Waduh. Lalu Nabi lari ke padang gurun. 1 hari perjalanan jauhnya. Nah, adik-adik, supaya adik-adik lebih bisa membayangkan ceritanya seperti apa, Kak Andika ada videonya nih. Nah, sekarang kita tonton dulu videonya ya. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Katanya, "Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu, ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba, seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya, demikian, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu, datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu, datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu, datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mezbah-mezbah-Mu, dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang. Hanya aku
seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, Pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik. 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram, juga Yehu, raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Nah, di situ dia mendengar firman Tuhan dan Tuhan berkata kepada Nabi Elia, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu." Nah, adik-adik, setelah mendengarkan firman Tuhan itu, dengan mendengarkan perkataan itu, Nabi Elia segera ke atas gunung. Di atas gunung situ dia berdiri. Dia menantikan kedatangan Tuhan. Setelah dia duduk, berdiri, lalu datanglah angin kencang. Tapi apa adik-adik? Nggak ada Tuhan di situ. Tuhan tidak hadir bersama dengan angin itu. Lalu setelah angin itu datang juga gempa. Wah, gempa. Tapi juga Tuhan tidak ada di gempa itu. Lalu datanglah api membakar. Tapi Tuhan juga nggak ada di situ adik-adik, di api itu. Lalu datanglah angin sepoi-sepoi. Angin sepoi-sepoi apa sih, Kak? Angin sepoi-sepoi itu angin yang bertiup secara perlahan. Bawahnya sejuk. Wah. Kalau angin sepoi-sepoi biasanya itu di pantai gitu adik-adik. Nah, di angin sepoi-sepoi itu terdengar suara Tuhan. Setelah mendengarnya, Nabi Elia segera menutup mukanya dengan jubahnya. Lalu dia turun dan keluar dari gua itu. Nah, setelah ia keluar adik-adik, suara Tuhan kembali terdengar kepada Elia. "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Nah, di sini tapi Elia menjawab adik-adik. Jawabannya seperti ini. "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel telah meninggalkan perjanjiannya dengan Tuhan, meruntuhkan mezbah Tuhan, dan membunuh nabi-nabi Tuhan dengan pedang. Hanya aku sendirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Lalu setelah Elia berbicara seperti itu, Tuhan berfirman kembali kepada Elia, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan sampai di sana engkau harus memberkati dan mengurapi Hazael yang akan menjadi raja Aram." Nah, adik-adik, dari cerita Nabi Elia ini kita belajar bahwa dalam keadaan sesulit apapun, Tuhan akan selalu menyertai kita. Saat Ratu Izabel ingin mencelakakan Nabi Elia dan Nabi Elia menjadi takut dan lari, Tuhan tetap memelihara Elia. Tuhan memberikan Elia makan dan minum. Nah, sama juga adik-adik. Sama seperti Tuhan memberkati Elia, begitu juga Tuhan akan memberkati kita. Walaupun saat ini mungkin ya adik-adik kondisi kita sedang sulit. Kita sedang tidak di masa pandemi corona. Tapi Tuhan tetap memelihara kita. Kita masih dicukupkan, kita masih diberi makan dan minum. Walaupun kita nggak bisa namanya makan di restoran. Kita makan itu aja di rumah. Tapi adik-adik,
kita harus tetap bersyukur sama Tuhan karena Tuhan sudah memberikan kita makanan dan minuman dan pekerjaan kepada mama sama papa. Nah, Tuhan juga sudah memberikan kita kesehatan. Sampai saat ini kita masih bisa berdoa, masih bisa belajar, masih bisa bermain, walaupun mainnya di rumah ya adik-adik. Nah, adik-adik, sekarang kita mau bersyukur sama Tuhan dan berdoa atas penyertaan Tuhan yang telah memelihara kita. Nah, adik-adik, sekarang lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau terus memberkati kami, terus menyertai kami, bahkan di masa sulit seperti apapun. Tuhan, terima kasih atas penyertaan Tuhan. Kami percaya Tuhan tetap menyertai kami, walaupun kami tidak memintanya. Tuhan tahu apa yang kami butuhkan. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu. Kami mau bersyukur atas segalanya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau bersyukur sama Tuhan dengan memberikan yang terbaik yang kita punya untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Sekarang persembahannya dirapikan supaya nanti mama dan papa memberikannya ke gereja dan untuk mempersembahkannya kepada Tuhan. Nah, sambil memberikan persembahan, kita mau nyanyi Burung Pipit yang Kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Sekarang kita mau berdoa buat persembahan. Dan kita juga mau berdoa untuk teman-teman kita yang berulang tahun dari minggu kemarin sampai minggu ini. Sekarang adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami dapat memberikan persembahan walaupun tidak sebanyak yang Tuhan berikan kepada kami, tapi kami mau belajar untuk memberikan yang terbaik dalam hidup kami untuk kerajaan Tuhan. Dan Tuhan, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun di minggu ini Tuhan. Tuhan, di usia mereka yang baru, Tuhan berkati mereka, Tuhan urapi mereka lebih lagi Tuhan, dan Tuhan berikan hati yang takut akan Tuhan. Dan Tuhan, kami juga memanjatkan doa-doa syafaat kami
Tuhan berkatilah negara kami, Tuhan berkati presiden, wakil presiden, dan para menteri Tuhan, sehingga mereka mampu memberikan keputusan yang terbaik bagi rakyatnya dan bagi negara ini. Tuhan berikan mereka juga hikmat dan pengertian yang berasal kepada Tuhan. Dan Tuhan, kami mau berdoa untuk gereja kami, gereja GKO Kristus Raja. Tuhan berkati pendeta dan keluarganya, majelis dan keluarganya Tuhan, koster dan administrasi gereja. Kiranya Tuhan berikan mereka kesehatan, Tuhan berikan mereka roh yang taat akan firman Tuhan. Dan Tuhan, dengan doa kami, doa yang kami sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita udah dengar firman Tuhan, kita udah memberikan persembahan, kita juga udah berdoa. Nah, sekarang kita mau tutup ibadah kita. Sebelum kita tutup, kita mau bernyanyi satu lagu lagi. Kita mau bernyanyi lagu Kasihnya Seperti Sungai. Kita satu dalam doa adik-adik untuk menutup ibadah kita hari ini. Tuhan, terima kasih Engkau masih memberkati kakak sekolah minggu untuk mengajar walaupun dengan media video, tapi kami anak-anak sekolah minggu mau belajar tetap
taat, mau belajar akan firman Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih atas ibadah ini. Kami sempurnakan ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.